Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag, Frau Dian. Guten Tag, euch alle. Ich bin Vita Triuniati. Und ich bin Edeltrudi Slesaria Daur. Heute werden wir über Soziologie der Literatur präsentieren. Yang pertama, definition. Sosiologi sastra merupakan salah satu bidang penelitian interdisipliner yang mengkaji hubungan antara sastra, masyarakat, dan juga budaya. Di sini saya sedikit mengkaji tentang sejarah dari sosiologi sastra itu sendiri. Jadi sosiologi sastra ini sudah ada sejak zaman Yunani klasik, yaitu sekitaran pada abad ke-5 hingga ke-6 sebelum Masehi. Kemunculan dari perspektif ini hadir dari kerisauan studi sastra struktural yang terpaku pada objek karya. Plato dan Aristoteles yang membahas tentang sastra masih berfokus pada puisi. Plato menganggap karya sastra sebagai mimetis atau tiruan dari dunia ide, dan karya sastra atau seni dianggap menjauhkan manusia dari realitas kehidupan. Aristoteles menolak dan menganggap bahwa seni atau sastra tidak hanya meniru kenyataan begitu saja, namun mengkreasikan dunia melalui mimetis sebagai pondasi estetikal dan juga seni. Dalam kesusastraan Indonesia, sosiologi sastra ini sudah ada di Indonesia itu pada tahun 1970-an. Buku pertama yang membahas tentang sosiologi sastra ini yaitu buku dari Sapardi Djoko Darmono yang berjudul Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas yang diterbitkan pada tahun 1978. Selanjutnya, Definition der Literatursoziologie nach Meinung von Experten. Yang pertama itu ada pendapat dari Theodor W. Adorno. Menurut beliau, sosiologi sastra sebagai analisis hubungan antara karya sastra dan juga masyarakat. Beliau berpendapat bahwa sosiologi sastra tidak hanya mencerminkan kondisi sosial, tetapi juga berfungsi sebagai alat kritik dan refleksi terhadap struktur sosial yang ada. Yang kedua itu ada dari Luken Koltman. Menurut Koltman, sosiologi sastra itu menganalisis karya sastra sebagai ekspresi dari struktur kesadaran kolektif suatu kelompok sosial. Beliau menggunakan teori genetika strukturalis untuk melihat bagaimana karya sastra mencerminkan pandangan dunia dan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada dari Pierre Bourdieu. Bourdieu mengembangkan konsep medan sosial yang menekankan bahwa karya sastra dan penulis berinteraksi dalam suatu medan sosial yang terdiri dari berbagai kekuatan dan hubungan kekuasaan. Beliau melihat sosiologi sastra sebagai analisis bagaimana posisi sosial penulis dan dinamika kekuasaan mempengaruhi produksi dan penerimaan karya sastra. Selanjutnya ada Vertreter der Theorie. Di sini saya dan teman saya mengambil teori dari Luken Koltman karena teori beliau sudah banyak dipakai dalam menganalisis karya sastra. Luken Koltman ini mengembangkan teori tentang genetika strukturalis yang menganalisis karya sastra sebagai ekspresi dari struktur kesadaran kolektif suatu kelompok sosial. Teori ini dikembangkan pada tahun 1956. Ada beberapa konsep dari teori ini. Yang pertama itu ada fakta kemanusiaan, subjek kolektif, struktur karya sastra, pandangan dunia, dinamika pemahaman atau penjelasan, dan juga keseluruhan bagian. Weiter, yaitu teori Kern der Soziologie der Literatur. Inti dari sosiologi sastra yaitu hubungan timbal balik antara karya sastra dan masyarakat. Berikut beberapa poin terkait sosiologi sastra. Yang pertama yaitu Soziale Einfluss auf literarische Werke, yaitu pengaruh sosial terhadap karya sastra. Teori ini mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor sosial seperti politik, ekonomi,
sosial, dan sejarah mempengaruhi penciptaan karya sastra, mencakup analisis terhadap latar belakang sosial pengarang dan konteks zaman saat karya ditulis. Yang kedua ada Soziale Funktion der Literatur. Sastra berfungsi sebagai cermin masyarakat untuk mengkritik keadaan sosial atau mempromosikan perubahan sosial. Yang ketiga ada Soziale Repräsentation in literarische Werke, yaitu teori ini menganalisis bagaimana karya sastra mempresentasikan berbagai aspek kehidupan sosial, seperti kelas, gender, ras, dan hubungan kekuasaan. Ini termasuk bagaimana karakter, plot, setting mencerminkan struktur dan dinamika sosial dalam karya sastra. Yang keempat ada di Produktion und Verbreitung von Literatur, mencakup studi tentang bagaimana karya sastra diproduksi, diterbitkan, dan didistribusikan dalam masyarakat. Melibatkan analisis industri penerbitan, pasar buku, dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi akses dan konsumsi sastra. Dan yang terakhir ada di Rezeption und Interpretation von Literatur, penerimaan dan interpretasi sastra. Teori ini berfokuskan pada bagaimana karya sastra diterima dan ditafsirkan oleh pembaca dari berbagai latar belakang sosial, mencakup tentang representasi sastra, kritik sastra, dan peran institusi seperti pendidikan dan media dalam membentuk pemahaman sastra. Selanjutnya ada metode der Theorie. Di sini ada dua metode. Yang pertama itu ada metode kualitatif dan yang kedua ada metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Sedangkan metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang sudah dikumpulkan seperti hasil wawancara, penelitian mengenai masalah yang diamati. Ada beberapa hal-hal juga yang perlu dipahami dari metode ini, dari metode ini. Yang pertama itu ada perspektif sosiologis. Jadi dalam perspektif ini, sosiologi sastra itu harus mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan seperti pendekatan sosial atau pendekatan sosial kultur terhadap sastra. Yang kedua itu ada perspektif genetika. Dalam perspektif ini, peneliti menyusun peristiwa penelitian, keadaan, aspirasi masa depan, dan gambaran masa lalu yang menggambarkan hidup, norma masyarakat, dan kekasan struktur sosial. Weiter, Analyse der Literatursoziologischen Theorie der strukturalen Logik von Goldman in der Kulturgeschichte das Brot von Wolfgang. Yang pertama ada sozialer und historischer Kontext. Pada teks tersebut menggambarkan kekurangan pangan dan kemiskinan. Cerita pendek Das Brot ditulis setelah Perang Dunia Pertama. Yang kedua yaitu Soziale Struktur in der Kulturgeschichte. Pada teks tersebut menggambarkan kondisi sosial yang mengalami kelangkaan dan kemiskinan. Pada teks dan cerita tersebut juga menggambarkan kehidupan pasangan suami istri yang sudah tua yang mencerminkan kondisi pasca Perang Dunia Kedua di Jerman. Di mana dalam teks tersebut digambarkan sepotong roti sangat berharga. Yang ketiga ada Kollektives Bewusstsein. Pada teks tersebut menggambarkan ketika rasa aman dan rasa kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Adanya adegan seorang pria memakan roti tengah malam menunjukkan rasa lapar secara fisik dan emosional.
Yang keempat, ada Dialektik zwischen Individu und Gesellschaft. Pada teks tersebut menggambarkan tekanan sosial dan kebutuhan mempengaruhi perilaku individu. Selanjutnya ada Gesellschaftskritik, kenyataan pahit dalam kehidupan sehari-hari dan kritik terhadap kondisi perang. Pada teks tersebut, penggunaan konsumsi roti menunjukkan kritik terhadap keadaan sosial di mana kelangkaan memaksa seseorang untuk beradaptasi dengan pengorbanan yang menyakitkan. Yang terakhir ada Fazit. Roti menggambarkan kondisi sosial, kesadaran kolektif, dan kritik sosial. Das ist alles von uns. Auf Wiedersehen. Danke.